Data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh oleh tenaga kesehatan bersifat rahasia. Rekam medis termasuk ke dalam salah satu dari 5 alat bukti baik pidana maupun perdata. Sehingga transformasi digital pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan oleh Vaskes dengan menggunakan prinsip keamanan, kerahasiaan data, dan informasi. Rekan Siptalk pasti pernah mendengar bahwa rekam medis dijadikan sebagai alat bukti baik pada perkara perdata maupun pidana. Bukankah rekam medis itu bersifat rahasia? Mengapa bisa dijadikan sebagai alat bukti? Bersama saya Asdelvira, Senior Associate SIP Law Firm. Welcome to Siptalk, Uncovering Underexplored Legal Issue. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih pengertian rekam medis itu sendiri? Secara umum, rekam medis berisikan identitas data pasien, pemeriksaan terhadap pasien, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan kepada pasien di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai rekam medis diatur di Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Satu hal penting yang harus diingat, data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh oleh tenaga kesehatan bersifat rahasia. Hal ini diatur pada pasal 4 ayat 1 Permenkes nomor 36 yang menjelaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan dan atau menggunakan data dan informasi pasien wajib menjaga dan menyimpan rahasia kedokteran. Hal serupa juga diatur pada pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun pasien tersebut telah meninggal dunia. Rekam medis memiliki manfaat diantaranya untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, keperluan administrasi pembayaran asuransi atau jaminan kesehatan pasien, alat bukti pada proses penegakan hukum, etik dan disiplin profesi, pendidikan dan penelitian. Terdapat dua jenis rekam medis, yaitu rekam medis konvensional dan digital. Rekam medis konvensional adalah catatan riwayat kesehatan seseorang yang berbentuk dokumen fisik dan dicatat secara manual, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang memadai. Sementara itu, era digital seperti saat ini, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik atau digital, yang juga terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, sebagaimana diatur pada Permenkes nomor 24 tahun 2022. Hal ini pun sudah didukung dengan adanya teknologi digital, sehingga transformasi digital pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan oleh Vaskes dengan menggunakan prinsip keamanan, kerahasiaan data, dan informasi. Terdapat perbedaan pada penyimpanan rekam medis secara konvensional maupun secara digital. Untuk rekam medis konvensional, sekurang-kurangnya harus disimpan selama 5 tahun. Sedangkan untuk rekam medis digital harus disimpan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Lalu, bagaimanakah kekuatan rekam medis sebagai alat bukti dalam persidangan? Rekam medis termasuk ke dalam salah satu dari 5 alat bukti baik pidana maupun perdata. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 5 alat bukti sah pada perkara pidana, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara dalam perkara perdata, 5 alat bukti yang sah adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Rekam medis, baik konvensional maupun digital, memiliki nilai hukum karena merupakan alat bukti tertulis yang utama atas pelayanan kesehatan terhadap pasien. Rahasia kedokteran yang termuat di dalam rekam medis dapat dibuka untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, serta untuk kepentingan penegakan etik dan disiplin, berdasarkan permintaan tertulis dari instansi yang terkait. Begitu juga sebagaimana diatur pada pasal 14 Permenkes Rahasia Kedokteran dalam hal tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan digugat oleh pihak pasien, maka rekam medis dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti baik secara fisik maupun digital, sehingga penting bagi tenaga kesehatan untuk membuat catatan rekam medis pasien dengan jelas dan lengkap. Sekian pembahasan mengenai kekuatan rekam medis sebagai alat bukti di persidangan. Rekan Siptalk bisa komen isu terkini yang ingin dibahas pada episode berikutnya.
Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube SIP Law Firm supaya gak ketinggalan konten hukum terkini dan berkualitas. Sampai jumpa.